Iya, Bang, mungkin boleh Bang, ini puasa hari pertama ya Bang ya, Iya. bersama keluarga kumpul bareng semua mungkin sebelum nanti akan pergi. Seperti apa? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya sudah di hari pertama Ramadan ini, 1 Ramadan 1446 Hijriah atau 1 Maret 2025. Teman-teman wartawan sudah melakukan liputan secara eksklusif. Saya mengucapkan terima kasih. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa hari ini saya berkumpul bersama keluarga, makan bareng dengan ibu mertua, ibu Teti, adik ipar, Eni, ada Bu Umi. Bu Umi tadi belum kelihatan tadi. Bu Umi, sini. Nah, itu Bu Umi sudah sering masuk TV. Kemudian Bu Ade, anak saya Dr. Anggi, dan jujur memang saya merasakan bahwa tahun 2024 itu banyak sekali tantangan, banyak sekali dinamika. Bahkan saya kadang-kadang berpikir ada orang, saya nggak ada masalah sama dia, tapi dia hujat saya terus. Nah, itu contoh FA. Saya nggak pernah ada masalah dengan FA, tiba-tiba nyerang saya. Kemudian dulu Denis, ya. Saya hanya membela seorang Medina Zain. Kemudian Medina Zain juga masih ada utang sama saya sampai sekarang 100 juta, belum dibayar sampai dia keluar penjara. Nah, saya diserang. Kemudian misalnya kasus dengan Hotman, ya, itu feeling saya itu memang nggak lari bahwa dia ternyata bekerja sama dengan Richard dan lain-lain. Tetapi yang saya agak heran ya, kok dendam itu dipelihara gitu loh. Nah, dalam ajaran agama setahu saya dendam itu tidak baik. Terus ayah saya juga yang al-hafiz, ustaz, dia mengingatkan saya untuk tidak mendendam. Nah, jadi sekarang saya lihat ya mereka-mereka yang ganggu saya itu satu persatu bermasalah. Itu bukan doa saya nggak pernah berdoa membuat mereka teraniaya, enggak. Tapi mungkin Tuhan melihat. Nah, tapi di bulan Ramadan kali ini ya saya tentu lebih banyak merenung apa yang harus saya lakukan. Ya Allah, Engkau sudah beri saya nama sampai sekarang populer, orang kenal, Rasman. Terus sampai saya head to head dengan Mahkamah Agung, dengan Pengadilan Tinggi DKI, dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Pengadilan Tinggi Ambon, sampai akhirnya adinda saya Firdaus terkena imbas. Dan saya berpikir, apa sebesar ini Rasman sekarang? Nah, saya bersyukur Engkau ya Allah telah memberi aku nama, tapi Engkau juga yang harus menjagaku. Engkau juga ya Allah yang harus melindungi aku dari perbuatan zalim manusia dan setan. Dan tugas saya hanya melaksanakan apa yang saya yakini benar. Dan bukankah Engkau ya Allah sudah memberitahu di kitab suci Al-Quran bahwa hamba-Mu ini, seorang hamba itu diberikan cobaan sebesar apapun, pasti hambanya itu bisa mengatasinya. Tentu dengan ikhtiar ya, dengan siasat, dengan strategi, dengan cara yang baik. Nah, bulan Ramadan ini saya harapkan orang-orang yang menghina saya, merendahkan saya, yang benci ke saya tanpa alasan, untuk juga kiranya mereka terbuka hatinya untuk melihat kebenaran. Saya tidak pernah ingin terkenal seperti sekarang terus menginjak bahu orang lain. Itu enggak.
Dan tim hukum saya ada yang dari Bandung, dari Bogor, dari mana-mana, itu saya tidak bayar. Bukan berarti mereka menawarkan diri, tidak, tapi ketika kami berdiskusi semua pada simpati. Dan Anda lihat aja semua ketika terjadi kemarin ada sedikit ricuh, tim hukum saya gerak semua. Dan sampai-sampai Ketua Umum Pradi Bersatu, Ketua Umum saya Pak Zeprin Boykanu, Pak Irjen Pol Anjar Dewanto, Pak Irjen Pol Rikistoha, Pak Silvester Matutina, ya. Pak Silvester itu wakil ketua tim pemenangan 02, Pak Prabowo Gibran, ya. Dan seperti mana saya sebut, saya juga bagian yang tak terpisahkan dari Pak Prabowo, khususnya 2014. Tapi puasa itu begini, di samping dia membuat sehat, sumu tasihu, puasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Dia menahan diri dari lapar, dahaga, juga hati dan mulut. Jadi kata Allah, saya akan ampuni dosa kamu. Aitkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Termasuk kepada orang-orang yang muttaqin. Jadi puasa ini harus saya gunakan dengan baik untuk Allah bisa menghapus dosa-dosa saya sebesar apapun. Sebesar gunung Uhud dihapuskan Allah. Nah, sekecil apapun juga dihapuskan oleh Allah. Nah, jadi puasa ini harus merefleksi diri dari saya, dari keluarga, untuk kami ke depan lebih berhati-hati, kemudian tidak mudah terpancing, dan apa yang saya raih hari ini adalah berkah ridho Allah dan kerja keras dari semua pihak, termasuk dari kerja keras sopir saya, ajudan saya, asisten rumah tangga, OB di kantor, semua tim yang ada di dalam. Mudah-mudahan begitu. Bang, bertubi-tubi nih Bang, dari pertengahan tahun akhir 2024 sampai sekarang nih masuki di bulan Ramadan, menyikapinya gimana sih Bang? Si Bang, terutama Abang harus bersidang lagi kan di pengadilan. Di pengadilan. Iya, memang bertubi-tubi. Kalau boleh saya jujur ya, dalam hidup saya 2024 tuh fase paling berat. Menjelang 2025 justru fase itu menurun dalam pengertian tingkat benturannya mengecil. Hanya saja ketika sidang di tanggal 6 Februari itu terjadi sedikit gangguan yang mengakibatkan Mahkamah Agung bersikap, dan saya hanya menyampaikan ke keluarga dan teman-teman dan anak-anak bahwa saya benar, saya melakukan itu sebagai sebuah bentuk protes yang konstitusional. Dan setelah kami diperiksa di Baris Krim kemarin, saya lihat videonya utuh, itu nggak ada kursi yang 3 saya di depan tuh nggak bergeser. Nah, jadi kalau itu dilaporkan undang-undang contempt of court, itu belum diatur. Dan saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah koreksi. Nah, tetapi kan saya sudah berbicara setengah keras, sangat keras, dan sudah saya lakukan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sesama penegak hukum ini, baik kepolisian, kejaksaan, kehakiman, peradilan dalam hal ini, bahkan KPK dan pengacara, bisa kita menerapkan bahwa kita ini bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum. Jadi serangan bertubi-tubi ini saya kira memang sebuah cobaan bagi saya agar saya bisa mawas diri, kemudian lebih hati-hati, dan itu tadi tetap meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang yang bertanya ke saya, "Pak Rasman, apa nggak takut bermasalah dengan hakim? Palu di tangan dia yang mutus mau berapa tahun Bapak dihukum."
Tapi saya jawab, Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Yang kedua, nurani kita nggak bisa bohong. Ketika ada orang yang memprotes kita, komplain ke kita, pertanyaannya, dia juga pasti tahu kok yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Kalau dia mau menyalahgunakan kekuasaan dia, ya dialah dengan Allah. Dan sebenarnya masyarakat yang menilai. Tapi di dalam hati saya yang paling dalam, saya tidak pernah benci. Saya tidak pernah benci. Nah, bas saya dibekukan, padahal dasarnya tidak kuat. Saya tidak pernah di sidang etik. Dipakai tahun 2022 surat keputusan yang sudah kadaluarsa. Kemudian saya posisi sebagai terdakwa, bukan sebagai pengacara. Nah, Dewan Etik organisasi saya Pradi Bersatu sudah memeriksa saya. Saya tidak ada permintaan sampai saya diberhentikan dari keanggotaan, tidak ada. Tapi saya pikir walaupun itu sudah terjadi dan saya sampaikan protes, lalu kemudian institusi kehakiman kurang puas, tapi di dalam hati mereka yang paling dalam, saya yakin mereka tahu bahwa yang mereka lakukan ke saya itu salah. Dan biarkan saja, nanti pada waktunya banyak yang bilang akan GR, judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ada yang mau PT UN. Ya, saya bilang kalian saja yang menilai. Kalau saya biar fokus di kasus ini, nanti saya akan lihat. Intinya saya tidak pernah was-was dengan keadaan sekarang. Saya akan hadapi dengan tenang, senantiasa berharap ridho dari Allah dan pertolongan Allah. Begitu. Bu Ade, sebagai istri bentuk support ke suami, selain nemenin ke kantor polisi dan kemana-mana nemenin, ada bentuk support lain mungkin buat suami? Ya, kami selalu ngobrol ya, selalu diskusi sama Kang Rasman, bangun tidur, mau tidur kita selalu diskusi. Itu saya selalu mensupport dia karena saya tahu bahwa Bang Rasman itu tidak salah gitu. Jadi saya bilang ke Abang kalau insya Allah pasti membantu kita karena Allah tidak pernah tidur dan Allah maha tahu gitu. Bagaimanapun, sebagaimanapun daya upaya manusia untuk menjatuhkan, kalau kata Allah tidak, pasti tidak gitu. Ini titik terendah Bang Rasman nggak sih Bu? Selama ini menemenin selama 11 tahun? Enggak sih, kalau Bang Rasman sih orangnya dia orangnya kuat menghadapi segala apa yang terjadi sekarang ini, santai aja. Malah dia lebih kuat, malah saya yang agak apa gitu kan gitu. Jadi saya lihat Bang Rasman kuat, oh berarti oke nih, berarti saya selalu support ya, gitu aja. Nggak ada, karena kita emang nggak salah kok gitu. Seharusnya si gini, saya juga lucu ya, kan si HPH ini kan katanya kan pintar ya, kan pintar, cerdas gitu. Harusnya kan dia jangan menutup apa ya, fakta yang ada gitu loh. Jelas-jelas ini anggaplah dia berkata seperti anak mangga besar. Si mangga besar ini benar-benar datang ke Bang Rasman, dia tahu. Dan di saat preskon itu ada si anak mangga besarnya di samping Bang Rasman, dia tahu. Saya bingung kok ini orang cerdas tapi kok menutup mata, tapi seolah-olah di branding bahwa Bang Rasman semuanya yang mendesain gitu, lucu gitu loh. Saya juga aneh gitu kan, makanya kok geli gimana ya, saya yang maksudnya yang orang seperti orang biasa aja menilainya kok seperti ini. Apakah karena dia udah tua gitu kan, mungkin ya kalau kata anak Medan tuh nyaknyuk gitu kan. Nah, apakah seperti itu saya juga nggak tahu ya, seperti itu.